Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan sobat Tuong. Baik, kesempatan ini pada hari ini saya akan menceritakan pengalaman. Semuanya berhubungan dengan mistik, yang mana ini adalah realita, kenyataan yang saya hadapi, yang saya ketemukan di kehidupan saya. Baik sobat Tuong, pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang santet atau banaspati, karena saya kiriman dapat COD. COD ini gak enak. Kalau COD enak paketnya makanan, minuman. Nah ini paketnya paket banaspati atau api. Saya dikirim 4 kali, banaspati 2, terus yang ketiga tanah kuburan, yang keempat lalat. Nah ini persaingan bisnis atau persaingan dagang yang saya alami, yang tadi di konsep tadi saya ceritakan bahwa saya mau ada usaha kecil. Baik, jadi awalnya seperti ini. Saya ngontrak di suatu tempat di pinggir jalan buat usaha. Awalnya ya saya ngontrak kurang lebih hampir 9 tahun di suatu tempat. Baik hubungan dengan tetangga baik, hubungan dengan pengguna baik, atau hubungan dengan masyarakat sekitar juga baik. Nah, ada suatu saat ada orang yang mau ngontrak di samping saya kosong buat rumah makan. Awalnya baik, hubungannya baik, berjalan sampai kita ngobrol segala macam, alur itu baik banget segala macam. Akhirnya di suatu titik ada pembangunan sebuah apartemen yang lumayan lama, kurang lebih hampir 3 tahun pembangunan, 2 tahun lebih, ada 3 tahun lah. Nah karena dia bergerak di bidang makanan ya, otomatis proyek itu semua karyawan proyeknya atau tukang kenek makan ke dia. Nah kebetulan nantinya sebelah saya, dan kalau pagi itu sekitar jam 6 atau jam setengah 6 itu udah rame tukang ataupun mandor itu pada makan di situ. Ya saya nggak keberatan, emang hubungan baik segala macam baik, cuma saya bilang boleh. Dia bilang ya, bang saya mau minjem atau mau minta tempat depan sedikit untuk mereka makan, karena memang kalau pagi itu banyak yang makan. Saya bilang ya nggak apa-apa, silakan. Kalau kita bersosialisasi harus berhubungan baik dengan tetangga. Di agama kita pun mengajarkan hal seperti itu. Jadi saya nggak ada masalah ya, saya pakai silakan. Tapi saya minta akses keluar jalan saya buat ngantar anak sekolah jangan dipakai. Itu aja, selebihnya terserah. Karena depannya kan memang lumayan besar. Ya cuman saya minta buat akses jalan doang, jangan dipakai. Ya udah. Karena mungkin saking ramenya ya dipakailah itu akses jalan buat saya keluar lalu motor untuk ngantar anak sekolah gitu. Saya bilang tolong dong, saya bilang, mas ini akses jalan saya jangan dipakai. Nah, gitu kan saya udah bilang boleh pakai, tapi yang ini jangan, karena lalu lalang saya agak susah. Ya pertama dia oke, segala macam diusir, itunya apa, disuruh pindah makannya segala macam. Dengan ngomong kita sopan, dia sopan, akhirnya terus-terusan nih, sekali 2 kali, oke, terus ya mama dia berbuat lagi begitu. Mungkin ya saya bilang karena banyaknya orang, anakku saya bilang tolong dong, sampai saya penggal sendiri. Ini udah sekian kali ini saya ngomong, jadi mungkin ya karena nggak terima ya, udah tegur berkali-kali ya saya juga minta maaf. Cuman ini ya akses saya jangan dipotong. Akhirnya dia udah tuh nggak mau pakai lagi tempat saya, udah duduk dalam semua ya, ada di bungkus apa nggak makan di situ intinya gitu. Beberapa bulan kemudian ya saya nggak tahu nih, beberapa bulan kemudian dia nggak tegur sama saya, terus sama istri juga nggak tegur. Saya pikir udahlah, mau ngapain dong, saya tuh nggak salah, saya cuma minta hak saya ini jangan dipakai, selebihnya terserah gitu. Ya, mungkin dia nggak terima dengan teguran itu ya, akhirnya saya nggak tahu tuh pada suatu kejadian tengah malam, saya tahu itu tepatnya jam 1 atau setengah 2-an lah, karena posisi saya lagi tidur.
kebetulan istri lagi nyuci gitu. Nah, karena saya tidur, istri bangun nih, bang gitu. Bangun saya tuh, kenapa? Itu ada suara kucing, terus petasan di atas, kucing petasan apaan sih? Saya bangun, saya, oh nggak ada. Saya bilang, iya tadi ada katanya, kayak petasan banting katanya, udah gitu. Nggak ada apa-apa, kucing juga nggak ada nih. Dah jangan ngawur sebetulnya. Deh orang bener kok gitu. Oh udah sampai yang ngantuknya itu udah tidur lah, udah 1:30 kan gitu. Pagi kita lagi bener, tadi pagi ada suara itu ya. Kita terus ngejeng aja mau ada apa-apa, mungkin ada kucing atau ada orang apa lagi main petasan atau ya istri juga udah lah. Terus beberapa hari kemudian di depannya itu ada tanah kuburan. Masih lengket tanah kuburan itu di depan pintu. Terus begitu saya buka, saya bilang sama istri, ini siapa yang ingin tanah, saya gitu kan, siapa yang bagi tanah nih, saya bilang hadiah ada paket siapa di tanah gitu. Sudah nggak tahu, ada gitu. Tadi ngantar anak sekolah, nggak ada kan? Kita kan buka toko kasihan kan. Terus itu ketakutan, hati-hati itu. Nah, Bismillah aja kita. Bismillah dengan yakin Allah nggak ada sesuatu hal yang menjawab, nggak ada sesuatu hal yang nggak mungkin. Ya alhamdulillah, saya baca Bismillah, lalu saya buang. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Terus yang ketiga, ini agak lama, lumayan, jaraknya hampir 1 bulan. Nah, ini saya melihat sendiri. Kerjanya sama jam 1. Kayak mana kita lagi ngobrol, itu diskusi tentang orang tua. Diskusi malam, nah itu 1:30 lewat sedikit itu. Itu posisi saya kan kamar di atas. Jendela itu kan kebuka, ada hordeng jendela kebuka. Nah, jendela kebuka ada sebelah kanan. Itu belum ketutup, karena kita lagi ngobrol. Nah, dari kejauhan itu ada api, tapi nggak kelihatan yang kayak orang besar, dia kok kecil, makin lama makin besar. Saya kan sendiri, makin lama makin besar, saya lihat, bundur, itu apaan dulu? Itu banaspati kata istri dan bapak, ya santai, itu banaspati. Itu apaan sih? Jadi saya penasaran kan, namun saya sendiri udah tahu. Mas juga itu banaspati. Awas hati-hati bang. Ya bismillah aja. Itu makin lama makin besar, makin besar pas saya. Nggak tahu dia tahu begini dari pas di muka saya itu jarak kurang lebih 20-30 meter, dia langsung ke atas, langsung meledak, kayak suara petasan tapi tangan banting yang kecil, dia gitu, gitu. Nah, kalau besar cuma agak lumayan ya. Saya kan pasti. Ya udah saya bersyukur saya sholat tahajud, saya minta Allah, saya sholat hajat, saya minta Allah segala macam. Saya berdoa sama Allah yang melindungi keluarga saya dari segala makhluk yang buruk, ya. Dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, dari segala sesuatu yang tidak baik. Berdoa sama Allah, ya alhamdulillah nggak kejadian apa-apa ketika hal itu. Sampai kita berpikir lagi, tuh salah kita apa? Ya, kita tahu siapa yang melakukan, siapa yang berbuat, cuma kita nggak tahu. Seujon sama orang, kita berbaik sangka aja. Bismillah, dia yang menebar, dia yang merasakan, dia yang berbuat, dia kemenangan sendiri apa yang dia hasilkan. Baik, setelah itu pada beberapa minggu aneh ini, kenal ada ya kalau saya jauh karena saya kerja di tempat kerjaan siang itu sebelum zuhur jam 11:30 siang itu di depan itu rolling door itu wah ada mungkin sekitar ratusan bahkan kalau ribuan atau banyak ratusan campur itu ada laler hijau sama laler coklat itu di depan pintu depan. Terus dia bilang ke mama, wah bos apa man? Ini laler kok aneh ini? Kenapa man? Banyak banget laler ini nggak wajar ini. Ya mungkin dia tahu, saya bilang supaya dia nggak was-was kalau udah nggak khawatir saya bilang, ya biarin aja mang, namanya laler binatang deh. Bukan tempatnya lain, namanya kita dagang makanan gitu. Ya kita kan pedagang makanan, dagang makanan sebelah kata gitu. Kok kenapa bisa ada di sini? Nah ini kenapa begitu nyata? 4 hari saya bikin santet seperti ini. Terus bilang, ya udah mang.